Anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Luar biasa, hari ini kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudaraku, kita akan bersama-sama menikmati perenungan singkat akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, memohon penglayakan daripada Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur berterima kasih buat semua kasih sayang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Bapa yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberikan kemurahan rahmat anugerah bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami lagi rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, yang tentunya juga kami rindu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-114. Dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-114. Demikian kebenaran firman Tuhan. Engkaulah persembunyian dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Sekali lagi saya bacakan. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyian dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, firman-Mu perisai bagiku. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah firman-Mu perisai bagiku. Saudaraku, mengapa firman Tuhan menjadi perisai bagi hidup kita? Muncul pertanyaan, mengapa firman Tuhan itu menjadi perisai bagi hidup kita? Nah, saudaraku, dikatakan di sini yang pertama, Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudaraku, mengapa firman Tuhan itu menjadi perisai bagi hidup kita? Karena firman Tuhan itu, saudara, ya dan amin. Firman Tuhan itu menjadi perisai kita karena firman Tuhan itu, saudara, ya dan amin. Dia menjadi pegangan, dia menjadi kekuatan kita. Dikatakan di dalam ayatnya yang pasalnya yang 119, kita Mazmur ayat 105, firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita untuk menjauhi banyak kesusahan atau perangkap atau tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah, saudara. Jadi firman itu dikatakan di sini mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan menolong kita, membantu kita untuk menjauhkan dari banyak kesusahan, perangkap atau tragedi yang ada yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah, saudara. Berarti firman Tuhan itu merupakan hikmat bagi kita, saudara. Sehingga memang layaklah dan haruslah, saudara, sebelum kita
menjalani sesuatu atau memasuki hari baru, layaklah saudara kita membaca firman Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan tersebut, itu menjadi dasar bagi kita, itu menjadi pegangan bagi kita untuk menghindarkan kita di dalam kesalahan mengambil keputusan di dalam hari yang akan kita jalani dalam sehari tersebut. Haleluya. Memang benarlah saudara. Ya, firman Tuhan itu menjadi perisai di dalam hidup kita karena apa? Karena memang firman itu adalah ya dan amin. Dia memberikan kepada kita hikmat ketika kita membaca firman Tuhan. Sehingga kita tahu, oh, firman Tuhan mengajar kita, jangan lakukan hal seperti ini. Jangan lakukan kedagingan-kedagingan yang lain. Jangan kamu berbohong, jangan kamu mencuri, dan lain sebagainya. Sedapat mungkin jangan lakukan. Karena apa? Karena kamu sudah membaca firman Tuhan. Dan kita sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu kita harus menghargai hikmat Tuhan dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan kita. Ada pujian mengatakan saudara, firman-Mu ya dan amin. Ya toh? Memang firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Yang membuat kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hal-hal apapun. Terlebih di dalam hal pengambilan keputusan. Oh, ini menurut saya benar, ini menurut saya. Tidak demikian saudara. Firman Tuhan itu mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita jangan salah mengambil keputusan dan kita tidak berbuat yang salah, saudara. Karena apa? Karena kita sudah tahu. Masa kita sudah tahu sesuatu yang salah kita lakukan? Itu tidak boleh. Memang ada anugerah benar, saudara. Jangan bermain-main dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita anugerah dengan penyalibannya di kayu salib untuk menebus kita. Oleh sebab itu mari kita pegang, kita hargai pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Dengan apa? Dengan kita, saudara, memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perisai kita. Memegang firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan dikatakan perisai bagi kehidupan kita. Hanya firman Tuhan. Yang dikatakan dengan perisai itu pengertiannya adalah saudara senjata, saudara. Kita harus memiliki perisai, kita harus memiliki senjata. Sehingga ketika orang-orang melihat kita, wah ini pada masa-masa pandemi ini, pada masa-masa resesi ini, tetap senyum, tetap terus semangat di dalam melayani Tuhan. Seperti tidak ada kekurangan. Orang tidak tahu karena kita memiliki perisai. Perisai itu apa? Perisai itulah senjata kita untuk menghadapi apapun permasalahan di depan. Apa senjata kita itu? Yaitu senjata kita itu adalah firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Oh iya, karena firman Tuhan itu ialah ya dan amin. Itu merupakan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Itu merupakan firman-firman, ungkapan-ungkapan kasih Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya yang patut untuk dipercayai, yang harus dipercayai, saudara. Tidak ada yang lain, saudara, yang bisa menghibur kita, menguatkan kita. Dan yang bisa kita pegang sebagai senjata. Tidak ada yang lain. Hanya kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar lagi dari bagian firman Tuhan. Firman-Mu menjadi perisai bagiku. Firman-Mu ya dan amin. Yang menjadi senjata kita. Di
yang menjadi kekuatan kita, super power kita, hanya dari Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Percayalah saudara, belajar mulai hari ini. Kalau selama ini kita kendor, kita belum konsisten, kita belum setia untuk membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mulai hari ini belajar saudara, untuk kita konsisten membaca firman Tuhan, untuk kita teratur membaca firman Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itu menjadi hikmat bagi kita, untuk kita tidak melangkah dalam langkah-langkah yang salah saudara. Firman Tuhan itu menjadi pegangan kita. Dia menjadi senjata kita untuk menolak setiap hal-hal jahat yang menghampiri kita. Menjadi senjata kita mengeluarkan kita dari setiap pergumulan dan permasalahan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin, selalu ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua dikatakan, mengapa firman Tuhan itu menjadi perisai bagi hidup kita? Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa firman Tuhan menjadi perisai dalam hidup kita? Karena firman Tuhan itulah satu-satunya sumber kehidupan kita. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita masih di dunia ini dan saat-saat ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita yang paling utama? Pasti orang akan mengatakan makanan dan minuman. Mencukupkan makanan dan minuman saudara. Tetapi dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan sebagai sumber kehidupan yang mencukupi segala keperluan kita. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya paling suka dengan nats ini. Sekali lagi saya baca nats firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku. Haleluya, haleluya. Semua apapun yang menjadi keperluanmu, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab apapun yang menjadi keperluanmu. Dengan cara apa saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberikan ke semua keperluan kita. Kalau standar yang Tuhan berikan adalah standar dari kemuliaannya, standar yang diberikan kepada kita adalah standar menurut kekayaannya, maka apa yang harus kita ragukan lagi saudara? Haleluya. Semua keperluan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, dikatakan Tuhan akan memenuhi seturut dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berarti apapun yang di muka bumi ini saudara, tidak ada sebanding, tidak ada dengan seturut kehendaknya, dengan caranya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, yang terpenting dikatakan, percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan.
pribadi kita, kesehatan kita, olahan tangan kita, olahan berkat-berkat tangan kita, gaji kita, pekerjaan kita, atau saat ini kita belum memperoleh pekerjaan lagi setelah di PHK. Percayakanlah itu kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Tempatkanlah segala keperluanmu hanya di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sudah berapa persenkah kepercayaan kita untuk menempatkan semua pergumulan, permasalahan, keperluan kita di bawah kaki salib Tuhan? Ataukah kita tempatkan lalu kita pikirkan sehingga akhirnya kita memakai cara kita dan kita melupakan cara Tuhan, dan kita tidak menunggu lagi bagaimana Tuhan menyelesaikan untuk kita? Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Haleluya. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 26. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudaraku, haleluya. Tuhan berkata, bukankah engkau jauh melebihi burung-burung tersebut? Betapa berharganya kita di mata Tuhan, saudara. Betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Dia menjaga, memelihara kita, saudara. Sebagai ayat perbandingan yang kita dapat lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 26 tadi, bahwa kita ciptaan Tuhan yang berharga, yang tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kita sangat berharga di hadapannya, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Burung di udara yang tidak pernah dikatakan menabur dan tidak pernah menuai dan tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung tersebut? Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia menurut pandangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita seturut dengan rupa dan gambarnya, saudara. Sehingga layaklah kita menjadikan firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan itu perisai bagi kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku, jangan pernah melepaskan Tuhan. Jangan pernah hidup satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali. Mungkin ada yang sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi mungkin ada yang membaca hari ini, esok sudah tidak lagi. Tidak apa-apa, saudara. Kita ambil saat ini semangat baru daripada Kristus Yesus. Kita memohon supaya kita bisa hari lepas hari untuk kita setia di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Menjadi perisai kita. Membuat kita tidak salah dalam melangkah. Karena firman Tuhan itu merupakan sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu, saudara, menguatkan, menghibur kita. Sehingga ketika kita merasa kekurangan, saudara, ketika kita membaca
firman Tuhan, yang ada penghiburan yang datang kepada kita, menguatkan kita, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita menjadi memiliki pemikiran-pemikiran yang benar. Kita bersuka cita, walaupun mungkin dalam kehidupan kita terlihat kita seperti kekurangan. Hati yang gembira yang Tuhan berikan adalah obat yang manjur. Tidak semua orang bisa memiliki hal tersebut, saudara. Bisa dimiliki jikalau firman Tuhan itu terus berkobar menyala di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi perisai, menjadi senjata bagi kita, untuk kita menjalani hari-hari kita di depan, untuk kita dapat melewati setiap apapun pergumulan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah berkat selalu dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Dan saat ini kebenaran firman-Mu yang mengajar kami kembali, supaya kami terus, Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan dan perisai kami, menjadi senjata bagi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di depan ini bersama dengan Engkau. Bapa, tolong kami untuk kami dapat setia di dalam membaca kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu tanpa kebenaran firman-Mu kami tidak bisa hidup di dalam ketenangan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi sumber kehidupan bagi kami, yang mencukupkan setiap kebutuhan keperluan kami, yang memberikan penghiburan kekuatan bagi kami dikala kami, Tuhan, memiliki pergumulan dan permasalahan. Terima kasih ya Bapa. Kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa, bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya.